Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi yang pertama, yaitu tentang kebutuhan sumber daya manusia dan kebijakan sumber daya manusia strategi. Untuk kelompok kami sendiri ada 3 orang, yaitu yang pertama Markus Gobay, kemudian saya sendiri Muhammad Arbudi Fernanda, dan juga Indana Zulfa. Baik, langsung saja materi yang pertama akan saya jelaskan. Mengapa strategi SDM itu dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi? Itu yang pertama itu untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, jadi di suatu perusahaan itu jika ingin mendapatkan SDM yang lebih berpotensi lagi, itu tentunya akan membutuhkan yang namanya strategi. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang unik harus menjadi fokus perhatian terhadap keinginan dan kebutuhannya yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu ada manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jalur yang karir yang ditempuhnya. Sedangkan yang keempat yaitu organisasi adalah kumpulan orang-orang. Kesuksesan orang-orang di dalamnya haruslah sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang ingin dicapainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada organisasi itu dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang, sehingga kebutuhan SDM harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif. Itulah mengapa suatu strategi SDM itu sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Slide selanjutnya yaitu ada strategi manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi setiap perusahaan memerlukan kebijakan manajemen sumber daya manusia dan aktivitas-aktivitasnya untuk bisa mempertimbangkan dalam kaitannya dengan tujuan luas strateginya. Strategi manajemen sumber daya manusia sendiri berarti melakukan dan merumuskan kebijakan sumber daya manusia dan praktek berdasarkan kemampuan karyawan dan perilaku yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Kita tuh sering melihat suatu perusahaan ketika memutuskan bagaimana perusahaan itu akan berkompetisi, maka yang harus dilakukan yaitu dengan cara memutar rumusan pada setiap departemen atau perusahaan dengan strategi untuk mendukung tujuan kompetitifnya. Slide selanjutnya itu ada analisis kebutuhan sumber daya manusia. Nah, faktor-faktor yang dianalisis dalam memperkirakan kebutuhan SDM terdiri atas faktor eksternal dan internal perusahaan. Analisis kebutuhan SDM tidak hanya terbatas pada penentuan jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan. Kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia sendiri di masa datang merupakan salah satu titik sentral dari fungsi perencanaan sumber daya manusia. Tidak ada perusahaan yang tidak melakukan strategi tersebut walaupun perusahaan itu adalah perusahaan kecil. Selanjutnya yaitu ada manfaat analisis kebutuhan sumber daya manusia. Nah, manfaat yang pertama itu ada optimalisasi sistem manajemen informasi, utamanya tentang data karyawan. Nah, dengan cara menganalisis kebutuhan SDM ini tentunya informasi mengenai data karyawan itu bisa optimal. Kemudian yang kedua yaitu ada memanfaatkan sumber daya manusia seoptimal mungkin. Jadi dengan cara menganalisis kebutuhan sumber daya manusia ini ya, tentunya sumber daya manusia itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada mengembangkan sistem perencanaan SDM dengan efisien dan efektif. Yang keempat ada mengkoordinasi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara optimal. Dan yang terakhir yaitu mampu membuat perkiraan kebutuhan SDM dengan lebih akurat dan cermat. Itulah mengapa analisis kebutuhan SDM itu sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa, NIM 190810201257. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia meliputi perubahan lingkungan eksternal dan perubahan lingkungan internal. Yang pertama, perubahan lingkungan eksternal. Sifat pengaruh perubahan eksternal cukup besar dan sulit diperkirakan. Hal tersebut karena faktor-faktor eksternal bersifat figen dan sangat sulit, bahkan tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Bentuk-bentuk perubahan lingkungan eksternal ada 4, meliputi yang pertama kondisi perekonomian makro, yang kedua hukum politik sosial, yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat persaingan usaha. Untuk yang pertama, kondisi perekonomian makro. Kondisi perekonomian makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai rupiah sangat berpengaruh aktif dan kemajuan bisnis di tingkat makro. Yang kedua, hukum politik sosial.
Di sisi hukum, dalam bentuk peraturan-peraturan seperti menyangkut hak cuti, hak waktu kerja, upah minimum regional, dan hak jaminan sosial karyawan dapat mempengaruhi rencana kebutuhan sumber daya manusia. Di sisi politik, perusahaan akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam berbisnis, utamanya dalam mengekspansi usahanya. Jika kestabilan politik selalu terganggu, dengan demikian pada gilirannya ketidakpastian kestabilan politik akan berpengaruh pada kualitas perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang handal. Dalam sisi sosial budaya, perusahaan pun tidak jarang mengalami kesulitan dalam perencanaan sumber daya manusia. Misalnya, tidak ada yang membantah jika unsur sosial budaya masyarakat bisa memberi ciri pada etos kerja. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan merekrut sumber daya manusia dengan ciri etos kerja yang tinggi daripada daerah tertentu. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau lebih dikenal dengan iptek, berpengaruh terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang akan digunakan perusahaan. Bentuk tersebut misalnya dalam aspek keunggulan efisiensi teknologi, kualitas sumber daya manusia, tingkat upah, dan peluang ekspansi usaha serta pangsa. Bentuk lain yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, perubahan lingkungan internal. Perubahan lingkungan internal perusahaan meliputi perubahan kondisi perusahaan dan karyawan. Perubahan kondisi perusahaan meliputi perkembangan investasi atau ekspansi, pemanfaatan sumber daya produksi, barang dan jasa, serta pangsa pasar. Yang pertama, perubahan kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan yang sehat dan kurang sehat dilihat dari sisi efisiensi akan pengaruh terhadap permintaan atau kebutuhan SDM. Yang kedua, perubahan kondisi karyawan. Perubahan kondisi karyawan yang relatif lebih mudah dilihat adalah dari segi perilaku, penguasaan teknologi, ragam kebutuhan karyawan, tingkat kehadiran, dan seputar karyawan yang semuanya itu akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin banyak jumlah karyawan yang berperilaku di luar kehendak perusahaan, semakin perlu analisis kebutuhan sumber daya manusia direvisi ulang. Perencanaan harus dilakukan secara berkala untuk memperkecil kerugian-kerugian yang dapat muncul di kemudian hari. Selanjutnya, strategi dan kebijakan manajemen. Sumber daya manusia merupakan bagian yang strategis dengan visi misi, nilai-nilai, strategi, dan tujuan organisasi. Merumuskan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya, manusia memerlukan koordinasi yang baik dengan semua pengakuan penting di organisasi. Selanjutnya, setelah strategi sumber daya manusia ditetapkan selaras dengan strategi organisasi atau perusahaan, maka praktisi sumber daya manusia diharapkan dapat menyusun kebijakan sumber daya manusia dengan mendukung strategi sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini, praktisi sumber daya manusia dituntut untuk dapat menyusun kebijakan yang berkaitan dengan semua fungsi sumber daya manusia yang saling berketerkaitan satu sama lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.